Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Melia, NPM 2302310096, kelas ICB angkatan 23. Nah, di sini saya akan mm, berbicara ngobrol dengan ChatGPT yang ditugaskan oleh Kak Jeki. Nah, di sini pertanyaan yang pertama yaitu apa apa itu OOP, Object Oriented Programming, dan kenapa penting? Nah, OOP adalah paradigma pemrograman yang fokus pada objek dan data yang ada di dalamnya. Dan yang pembahasan kedua, kenapa OOP itu penting? OOP membantu dalam memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Contoh, contoh kasusnya, misalnya kamu sedang membuat sebuah aplikasi untuk mengelola kendaraan. Di OOP, kamu bisa membuat kelas yang bernama kendaraan yang memiliki atribut seperti merek, model, dan tahun. Nah, yang di pertanyaan kedua, apa itu kelas dan objek dalam OOP? Yang pertama, kelas adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Dan yang kedua, objek adalah instansi atau salinan dari sebuah kelas. Contohnya, misalnya kamu ingin membuat aplikasi untuk mengelola kendaraan. Nah, di pertanyaan ketiga, apa itu konstruktor dalam Java dan apa fungsinya? Nah, di pembahasan yang pertama, konstruktor adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek tersebut dibuat. Nah, dan yang ke pembahasan kedua, fungsi utama dari konstruktor adalah untuk menginisialisasi objek baru dengan nilai yang diinginkan.
Contoh kasusnya ada bagian A, konstruktor default. Jika kita tidak mendefinisikan konstruktor, Java akan menyediakan konstruktor default yang akan menginisialisasi objek dengan nilai default seperti nol, null, atau false. Dan yang di contoh B, konstruktor parameter Z, konstruktor ini memungkinkan kita untuk memberikan nilai tertentu ketika objek dibuat, jadi kita bisa membuat objek dengan nilai yang lebih fleksibel sesuai input dari pengguna atau parameter. Nah, di pertanyaan yang keempat, bagaimana cara membuat konstruktor di Java? Penjelasan yang pertama, konstruktor default adalah konstruktor yang otomatis disediakan oleh Java jika kita tidak mendefinisikan konstruktor sendiri. Di pembahasan yang kedua, konstruktor parameterized memungkinkan kamu untuk memberikan nilai khusus ke objek pada saat objek dibuat. Poin pentingnya, contoh konstruktor parameterized memberikan fleksibel untuk membuat objek dengan berbagai nilai yang sesuai kebutuhan tanpa harus menulis kode berulang. Nah, di pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan antara konstruktor default dan konstruktor parameterized? Yang di pembahasan yang pertama, konstruktor default adalah konstruktor yang tidak menerima parameter dan digunakan untuk memberikan nilai default kepada atribut objek. Konstruktor parameterized di sisi lain adalah konstruktor yang menerima parameter yang digunakan untuk menginisialisasi atribut objek dengan nilai yang lebih spesifik. Nah, di pembahasan yang kedua dari pertanyaan yang kelima, di sini konstruktor default adalah penggunaan digunakan ketika kita ingin menginisialisasi objek dengan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya atau menggunakan nilai default yang disediakan oleh Java. Di konstruktor parameterized, penggunaan memberikan fleksibilitas lebih karena kita bisa menentukan nilai-nilai atribut objek yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Di sini contohnya konstruktor default tanpa parameter. Di sini kita menggunakan konstruktor default yang otomatis memberikan nilai merek sama dengan Toyota, model sama dengan Avanza, dan tahun sama dengan 2023. Contoh yang kedua, konstruktor parameterized dengan parameter. Di sini konstruktor parameterized digunakan untuk memberikan nilai yang berbeda pada setiap objek, mobil, dan motor. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.